Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar minggu ini? Semua sehat-sehat ya? Semua bersuka cita, tetap kuat di dalam Tuhan dan mengucap syukur ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita fokus sebentar, kita dengar firman Tuhan, oke? Nah, sekarang kita berdoa sebentar ya. Tutup matanya, lipat tangan. Sungguh-sungguh ya berdoanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Beri kami telinga dan hati yang fokus kepada Tuhan. Supaya firman yang ditabur menjadi benih yang subur dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih ingat apa yang Tante pernah bagikan tentang firman Tuhan di mana saja? Ya, ingat gak tentang tetaplah berdoa? Ayo, ayatnya di mana? Yuk, ingat? Ada yang ingat. Wah, betul. Nah, ada yang gak ingat lagi? Yuk, Tante ingatkan ya. Tentang tetaplah berdoa. Di mana? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di mana? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Isinya, tetaplah berdoa. Nah, satu lagi yang Tante pernah bagikan tentang firman adalah pelita bagi kakiku dan bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Di mana? Ayo, ada yang ingat? Wah, hebat, ada yang ingat. Nah, ada yang lupa? Oh, ada, gak apa-apa. Tante ingatkan ya, firmannya di Mazmur 119 ayat di 105. Isinya apa? Ayo, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, masih ingat ya, Tante ingatkan lagi ya. Kita harus ingat-ingat firman Tuhan. Kita harus tetap berdoa ya. Nah, adik-adik lihat nggak hari ini ada apa? Nah, ada air, ada garam, ada gelas, ada dan 2 telur. Nah, Tante mau cerita ya bahwa firman Tuhan itu bisa membuat masalah kita menjadi ringan. Membuat kita berdoa itu membuat masalah kita itu menjadi ringan. Ya. Nah, ceritanya hari ini seperti ini. Nah, ini seperti hidup kita, gelas yang kosong ya. Ini nggak ada air kan? Ya. Nah, kita mau isi hidup ini ya. Coba ya, Tante isi ya. Kita coba masukkan telurnya. Tenggelam apa ngapung? Ayo. Tenggelam. Ayo kita coba ya. Telurnya tenggelam. Nah, seperti itulah kalau hidup kita tidak ada firman Tuhan. Kita tidak berdoa, ada masalah yang datang, itu berat masalahnya. Jadi dia tenggelam. Telur ini seperti masalah misalnya datangnya berat rasanya ya. Nah, satu lagi kita isi ya gelasnya. Nah, gimana? Kita masukkan telurnya ya. Nah, sama. Tenggelam. Nah, kalau sudah tenggelam begini, berarti hidupnya tanpa firman Tuhan. Tanpa berdoa karena tenggelam berat ya rasanya ya, masalahnya ya, masalah yang datang misalnya kita banyak PR, terus tidak bisa sama teman-teman, musuhan misalnya ya, masalahnya ya. Terus masalah apa lagi anak-anak? Ya, masalah misalnya tidak bisa beli mainan.
Oh, itu bukan masalah ya. Itu kita harus mengucap syukur. Mungkin nanti kalau kita ada uang baru kita beli mainan ya. Nah, kalau ini seperti hidup kita tanpa firman Tuhan, tanpa berdoa. Jadi masalah yang datang itu sangat berat. Nah, coba ya kalau misalnya kita punya firman Tuhan ya. Nah, kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, kita tabur. Hidup kita terus berdoa. Nah, hidup kita selalu memuji Tuhan. Kita tiap hari berdoa. Kita tiap hari baca firman Tuhan. Wah, adik-adik lihat. Masalah kita menjadi ringan. Ya, telurnya mengapung ya. Nah, tidak tenggelam ya. Coba kita aduk-aduk. Nah, aduk-aduk. Nah, masalahnya tetap di atas telurnya. Ya, telurnya mengapung ya. Adik-adik lihat kan ya. Nah, telurnya mengapung. Nah, ini seperti kalau kita hidup dengan ada firman Tuhan, ada berdoa setiap hari, masalah menjadi tidak berat. Nah, kita mau seperti yang mana? Ayo, hidup kita harus penuh dengan firman Tuhan. Selalu baca firman Tuhan, tetap berdoa. Nah, kalau kita tetap berdoa, kalau dengan berdoa, masalah kita menjadi ringan. Bahkan Tuhan akan jawab doa-doa kita. Kita menjadi masalah kita tidak ada lagi, ya. Menjadi ringan, lebih enteng, ya. Nggak berat. Kenapa? Kita berdoa, kita selalu ingat firman Tuhan yang menguatkan kita, ya. Nah, yang satu ini tenggelam tanpa firman Tuhan, ya. Yang satu ini, nah, telurnya mengapung ya. Nah, nanti adik-adik coba di rumah ya. Nah, di bawah coba di rumah ada 2 telur, ada 2 gelas, isi air, dikasih telurnya. Semua telurnya tenggelam. Tapi kalau yang ada dikasih firman Tuhan, seperti garam itu, ya, telurnya mengapung. Nah, karena apa? Karena ada firman Tuhan. Karena kita tetap berdoa. Karena itu adik-adik harus ingat bahwa firman Tuhan itu penting. Berdoa itu penting. Supaya apa? Hidup kita menjadi merdeka. Hidup kita menjadi tanpa masalah. Ya, walaupun ada masalah, tapi kita tetap kuat. Ya, karena firman Tuhan. Karena kita berdoa. Ya, nah, hebat ya. Nah, berarti ajaib ya firman Tuhan, dan berdoa itu membuat kita masalah kita menjadi ringan. Ya, oke. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya. Tante bagikan 2 kemarin ayatnya lagi, ingat-ingat ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Isinya tetaplah berdoa. Yang kedua, di Mazmur 119 ayat 105. Isinya apa? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ingat-ingat ya. Nah, kalau kita punya masalah, kita berdoa. Kita cari di firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ngomong atas kita ya, adik-adik ya. Nah, pagi ini hanya itu firman Tuhannya. Nah, kita akan coba ya, adik-adik coba nanti di rumah ya, tentang bagaimana telur, pinjam sama mamanya telur, tapi hati-hati supaya tidak pecah ya. Nah, oke, firman Tuhannya itu aja hari ini. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan bahwa kami harus tetap berdoa supaya kami kuat, supaya kami melihat jawaban doa, dan bahwa kami harus tetap membaca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi
jalanku. Terima kasih Tuhan, bawalah kami adik-adik boleh sejak kecil ini taat berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama, papa, adik-adik, koko, semuanya, supaya kami bersuka cita, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan Papa, supaya diberkati dan kami boleh hidup dengan cukup. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Kami sudah berdoa, kami sudah ibadah, kami sudah mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan.